Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Kumalasari, NIM 201190077, kelas PAIC. Nah, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendekatan dalam Bimbingan dan Konseling. Langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Nah, dalam melaksanakan bimbingan dan konseling itu terdapat beberapa pendekatan yang bisa digunakan atau diterapkan. Nah, yang akan kita bahas di makalah ini yang pertama yaitu pendekatan psikoanalisis. Pengertian psikoanalisis ini menurut salah satu ahli yaitu Willis itu meliputi 3 aspek. Yang pertama sebagai metode penelitian proses-proses psikis. Yang kedua, teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis, dan yang ketiga sebagai teori kepribadian. Adapun hal-hal yang dibicarakan dalam pendekatan psikoanalisis ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu dinamika kehidupan manusia. Yang kedua yaitu perkembangan kepribadian. Dan perkembangan kepribadian ini meliputi beberapa fase. Yang pertama fase oral, kemudian fase anal, fase falik, fase laten, dan juga fase genital. Selanjutnya yaitu kesadaran dan ketidaksadaran. Kemudian ada mekanisme pertahanan ego. Kemudian ada peran dan fungsi dari konselor. Kemudian ada juga tujuan psikoanalisis. Nah, tujuan dari psikoanalisis ini antara lain yang pertama, bebas dari impuls. Yang kedua, memperkuat realitas atau dasar fungsi ego. Yang ketiga, mengganti superego sebagai realitas kemanusiaan, bukan sebagai hukum dari standar moral. Dan juga yang terakhir, tentang teknik terapi dalam psikoanalisis. Nah, itu juga sudah dijelaskan dalam makalah kami. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan behavioralisme. Yang dimaksud dari pendekatan behavioral dalam bimbingan dan konseling yaitu suatu teknik terapi dalam kegiatan bimbingan dan konseling yang berlandaskan dari teori belajar yang berfokus pada tingkah laku individu untuk membantu konseli mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalah melalui teknik-teknik yang berorientasi pada tingkah laku. Adapun teknik dari pendekatan behavioralistik ini dibagi menjadi 2 yaitu teknik tingkah laku umum yang meliputi schedule, shaping, dan juga ekstensi. Yang kedua yaitu teknik-teknik spesifik yang meliputi desentralisasi sistematik, latihan asersif, terapi aversi, pengkondisian operan, penguatan positif, kemudian ada pencontohan dan juga token ekonomi. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan pendekatan behavioristik dalam bimbingan dan konseling ini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu melakukan assessment, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga mengimplementasikan teknik-tekniknya, dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan mengakhiri kegiatan konseling. Baik, selanjutnya yaitu adalah pendekatan Slin-Sentarat atau yang dimaksud dengan person Sentarat. Terapi berpusat pada klien dikembangkan oleh psikolog Dr. Carl R. Rogers pada 1902-1987. Jenis terapi ini menyimpang dari pandangan tradisional terapis sebagai ahli dan bergerak bukan ke arah pendekatan non-direktif yang diwujudkan oleh teori aktualisasi kecenderungan. Teori mengatakan untuk mewujudkan kecenderungan manusia memiliki potensi untuk menemukan realisasi kemampuan pribadi mereka sendiri. Carl L. Rogers mengatakan bahwa individu memiliki dalam diri mereka sendiri sumber daya yang luas untuk pemahaman diri sendiri, untuk mengubah konsep diri mereka, sikap dasar dan perilaku self-directed. Rogers mengidentifikasi 6 faktor utama yang merangsang pertumbuhan dalam individu.
pertama adalah kontak terapis dan psikologis, yang kedua adalah ketidaksesuaian klien atau kerentaan, yang ketiga adalah terapis kongruensi atau keaslian, yang keempat adalah terapis bersyarat regret positif, yang kelima adalah terapis pemahaman empatik, yang keenam adalah persepsi klien. Selanjutnya adalah pendekatan rasional emotif. Teori konseling rasional emotif dalam istilahnya dikenal dengan rasional emotif terapi yang dikembangkan oleh Dr. Albert Ellis, seorang ahli klinikal psikologi atau psikologi klinis. Tujuan dari RET Albert Ellis pada intinya ialah untuk mengatasi pikiran yang tidak logis tentang diri sendiri dan lingkungannya. Pendekatan ini sangat ideal apabila diterapkan di sekolah. Ciri-ciri konseling rasional emotif dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah dalam menelusuri masalah klien yang dibantunya, konselor berperan lebih aktif dibandingkan dengan klien. Yang kedua adalah dalam proses hubungan konseling harus diciptakan dipelihara hubungan baik dengan klien. Yang selanjutnya adalah dalam proses hubungan konseling, konselor tidak terlalu banyak menelusuri kehidupan masa lampau klien. Dan selanjutnya adalah teknik-teknik bimbingan dan konseling. Teknik adalah cara, langkah atau metode yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Bimbingan ialah mengarahkan, memandu, mengelola, dan menyetir. Jadi teknik bimbingan dan konseling adalah cara atau metode yang dilakukan untuk membantu, mengarahkan, atau memandu seseorang atau sekelompok orang agar menyadari dan mengembangkan potensi dirinya, serta mampu mengambil sebuah keputusan dan menentukan tujuan hidupnya dengan cara berinteraksi atau bertatap muka. Pada umumnya, teknik-teknik yang dipergunakan dalam bimbingan mengambil dua pendekatan, yaitu pendekatan secara kelompok dan pendekatan secara individual. Yang pertama adalah bimbingan kelompok. Teknik bimbingan kelompok ini dipergunakan dalam membantu murid atau sekelompok murid memecahkan masalah melalui kegiatan kelompok. Teknik ini membawa keuntungan pada diri murid, diantaranya adalah menghemat waktu dan tenaga, menciptakan kesempatan bagi semua siswa untuk berinteraksi dengan konselor. Yang ketiga adalah menyadarkan siswa bahwa kenyataannya sama juga dihadapi oleh teman-temannya. Yang selanjutnya adalah diskusi kelompok, karya wisata atau field trip, kegiatan kelompok, organisasi murid, dan sebagainya. Yang kedua adalah individual guidance counseling atau bimbingan konseling individu. Bimbingan konseling individu yaitu bimbingan konseling yang memungkinkan klien mendapat layanan langsung tatap muka dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan yang sifatnya pribadi yang dideritanya. Beberapa masalah yang biasanya terdapat dalam individual guidance counseling diantaranya adalah masalah-masalah yang sifatnya pribadi, dilakukan dengan face-to-face relationship. Yang ketiga adalah metode wawancara antara konselor dan kasus. Yang keempat adalah konselor harus bersikap penuh simpati dan empati. Yang terakhir adalah manfaat pendekatan dan teknik bimbingan dan konseling. Manfaat pendekatan dan teknik bimbingan konseling ini adalah yang pertama membantu konselor dalam menangani konseling sehingga dapat memperbaiki keliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Yang kedua adalah membantu konselor mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konselor sendiri. Yang terakhir adalah menolong konselor memahami dirinya, menjernihkan serta merefleksikan kembali perasaan-perasaan dan sikap yang dinyatakan konselor. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.